Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Safril, SHI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Serta yang saya banggakan, rekan-rekan kelompok 1, serta rekan-rekan mahasiswa kelas C yang hadir pada saat ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita pada saat ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk kepada perkenalan, yaitu kelompok 1. Saya sendiri, Zaki Mubarak, selaku moderator yang akan membimbing pada presentasi kali ini. Yang kedua, rekan saya yaitu Rian Al-Hadi. Yang ketiga, Rihan Ikhwana. Yang keempat, ada Jeki Anugrah. Langsung saja kita masuk kepada materi. Ada topik presentasi. Yang pertama ada arti hukum, tujuan hukum, sumber-sumber hukum, hukum kaidah, sifat dan ciri-ciri hukum. Selanjutnya yaitu subjek dan objek hukum, peristiwa biasa, peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan terakhir yaitu pembagian hukum di Indonesia. Kita masuk yang pertama, yaitu arti hukum. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga hukum atau pemerintah untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum ini berfungsi sebagai pedoman hidup bersama, menjaga ketertiban, keadilan, serta keamanan. Secara sederhana, hukum diartikan sebagai yang pertama ada aturan main dalam masyarakat, yang kedua pedoman perilaku, yang ketiga jaminan keadilan, dan terakhir ada instrumen perubahan. Tujuan hukum. Hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah menjaga ketertiban, serta melindungi hak dan kewajiban, dan menjamin kepastian hukum, dan terakhir yaitu menyelesaikan sengketa. Selanjutnya masuk kepada sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah asal mula atau dasar dari suatu aturan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum tersebut. Sumber-sumber hukum ini menjadi landasan bagi pengadilan dalam membuat keputusan hukum. Secara umum, hukum dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang secara eksplisit diakui oleh negara serta dasar pembuatan peraturan perundang-undangan. Contoh sumber hukum formal antara lain yaitu undang-undang, perjanjian internasional, jurisprudensi, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan yang terakhir ada doktrin. Yang kedua, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menjadi dasar bagi pemikiran atau nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peraturan hukum tersebut. Contoh sumber hukum material antara lain yaitu ada Pancasila, yang kedua ada agama, yang ketiga kebiasaan dan adat, yang keempat ada keadaan sosial dan perkembangan iptek, dan opini publik, serta yang terakhir ada perkembangan internasional. Mengapa sumber hukum penting? Yang pertama ada landasan pembuatan hukum. Yang kedua, pemahaman terhadap hukum tersebut. Yang ketiga, ada penyelesaian sengketa. Contoh penerapan sumber hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, merupakan sumber hukum bagi perkara-perkara perdata di Indonesia. Yang kedua, Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI
dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Nah, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rihan Ikhwana. Kepada Rihan Ikhwana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kaidah hukum. Lanjut, Bang. Kaidah hukum adalah aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Aturan ini bersifat umum, abstrak, dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Fungsi kaidah hukum: 1. Mengatur perilaku. 2. Menjaga ketertiban. 3. Menjamin keadilan. 4. Melindungi hak dan kepentingan. Ciri-ciri kaidah hukum. Yang pertama yaitu heteronom. Kaidah hukum berasal dari luar individu, yaitu dari lembaga negara atau masyarakat. Yang kedua yaitu koersif. Kaidah hukum didukung oleh saksi jika dilanggar. 3 yaitu formal. Kaidah hukum memiliki bentuk yang formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu relatif. Kaidah hukum yang bersifat relatif artinya dapat berubah seiring dengan perubahan zaman atau kondisi masyarakat. Contoh kaidah hukum. Yang pertama itu larangan membunuh. Merupakan kaidah hukum yang bersifat umum dan mengikat bagi semua orang. Yang kedua yaitu aturan lalu lintas. Semua pengguna jalan wajib mematuhi aturan lalu lintas. Sifat dan ciri-ciri hukum. Sifat hukum yaitu yang pertama itu mengikat, yang kedua memaksa, yang ketiga umum, yang keempat abstrak, yang kelima itu relatif. Ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum berkaitan dengan bentuk dan isi dari suatu aturan hukum. Yang pertama itu berbentuk peraturan. Yang kedua dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang ketiga mempunyai saksi. Yang keempat yaitu didasarkan pada nilai-nilai. Yang kelima itu dinamis. Contoh sifat dan ciri-ciri hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu aturan lalu lintas. Mengikat semua pengguna jalan, memaksa untuk dipatuhi. Yang kedua itu bersifat umum, berlaku untuk semua kendaraan. Abstrak itu mengatur perilaku berkendara secara umum. Dan relatif atau peraturan lalu lintas dapat berubah. Subjek dan objek hukum. Subjek dan objek hukum adalah pelaku dan sasaran hukum. Dalam dunia hukum, kita seringkali mendengar istilah subjek hukum dan objek hukum. Kedua istilah ini merupakan konsep dasar yang penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Subjek hukum. Subjek hukum adalah entitas yang memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Dengan kata lain, subjek hukum adalah pelaku dalam suatu peristiwa hukum. Contoh,
Yang pertama itu orang perseorangan. Setiap individu yang memiliki kapasitas hukum adalah subjek hukum. Yang kedua, badan hukum. Organisasi yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum, seperti perseorangan terbatas atau PT. Kedua, koperasi. Tiga, yayasan dan negara. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rihan Ivana. Selanjutnya untuk materi akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Jeki Anugrah. Kepada Jeki Anugrah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran dari suatu hak atau kewajiban. Dengan kata lain, objek hukum adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari suatu hubungan hukum. Contoh, benda barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan uang. Hak milik, hak pakai, hak sewa, hak cipta, dan hak paten. Ketiga, perbuatan hukum. Perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Contoh kasus, yang pertama, jual beli rumah. Subjek hukum, pembeli dan penjual rumah. Objek hukumnya, rumah yang menjadi objek jual beli. Secara ringkas, konsep pengertian dan contohnya. Yang kedua, subjek hukum, pelaku dan dalam hubungan hukum, orang, badan, dan hukum. Yang ketiga, objek hukum, sasaran dari hak dan kewajiban, benda, hak, dan perbuatan hukum. Contohnya di berita, seorang warga setempat menikahi tiang. Peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa biasa dan peristiwa hukum adalah dua konsep yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun memiliki makna yang berbeda dalam konteks hukum. Yang pertama, peristiwa biasa. Peristiwa biasa adalah kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa memiliki implikasi hukum yang langsung atau signifikan. Peristiwa ini tidak diatur secara khusus oleh hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum tertentu. Contoh peristiwa biasa, yang pertama adalah bangun tidur di pagi hari, yang kedua makan siang, dan ketiga berjalan-jalan di taman. Yang kedua adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah kejadian yang memiliki akibat hukum. Artinya kejadian tersebut diatur oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Peristiwa hukum dapat berupa perbuatan hukum, tindakan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum, atau peristiwa hukum lainnya yang diatur oleh undang-undang. Contoh peristiwa hukum, yang pertama, perbuatan hukum, menikah, membuat perjanjian jual beli, mendirikan perusahaan. Yang kedua, peristiwa hukum lainnya. Kelahiran, kematian, berlalunya waktu,
misalnya mencapai usia dewasa. Apa yang membedakan keduanya? Yang pertama adalah akibat hukum. Peristiwa hukum selalu memiliki akibat hukum, sedangkan peristiwa biasa tidak. Yang kedua, pengaturan hukum. Peristiwa hukum diatur secara khusus oleh hukum, sedangkan peristiwa biasa tidak. Yang ketiga, konsekuensi. Peristiwa hukum dapat menimbulkan konsekuensi hukum seperti hak, kewajiban, atau tanggung jawab hukum. Contoh kasusnya, misalnya Anda membeli sebuah buku di toko buku. Peristiwa membeli buku ini adalah sebuah peristiwa hukum karena menimbulkan hubungan hukum antara Anda sebagai pembeli dan penjual buku. Hubungan hukum ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti hak untuk mendapatkan buku dan kewajiban untuk membayar. Oke, baiklah. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah membacakan materi tentang hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang satunya lagi, yaitu Rian Al-Hadi. Kepada Rian Al-Hadi dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Selanjutnya itu perbuatan hukum. Oke, kita masuk ke dalam ciri-ciri perbuatan hukum, yaitu ada pertama yaitu disengaja. Perbuatan hukum dilakukan dengan kesadaran dan kehendak yang bebas. Lalu diatur oleh hukum. Perbuatan hukum yang diatur oleh norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Lalu yaitu menimbulkan akibat hukum. Setiap perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat hukum tertentu, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Kita masuk dalam jenis-jenis perbuatan hukum. Secara umum, perbuatan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan hukum yang sah, lalu perbuatan hukum yang di luar batas. Kita masuk dalam perbuatan hukum yang sah. Perbuatan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu ada contohnya adalah perjanjian jual beli, perkawinan, dan wasiat. Selanjutnya yaitu perbuatan hukum yang di luar batas. Perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak lain. Contohnya adalah penggelapan, penipuan, dan penganiayaan. Lalu kita masuk dalam pembagian hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia memiliki berbagai macam penggolongan, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Berikut adalah beberapa cara umum untuk mengklasifikasikan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang. Hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah. Lalu ada hukum adat, hukum tidak tertulis yang bersumber dari kebiasaan masyarakat yang berlaku turun-temurun. Selanjutnya yaitu hukum traktat. Hukum yang bersumber diratifikasi oleh Indonesia. Lalu masuk dalam hukum jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum, mengikat, dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Lalu ada hukum ilmu, yaitu pendapat para ahli hukum yang berpengaruh dalam perkembangan hukum. Nah, berdasarkan isinya, ada dua jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau antara lembaga negara. Contohnya adalah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Selanjutnya itu hukum privat. Adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara satu dengan warga negara lainnya. Contohnya hukum perdata, yaitu hukum dagang.
Lalu berdasarkan wujudnya, yaitu pertama ada hukum objektif, yaitu kumpulan norma hukum yang berlaku umum dan mengatur hubungan antara subjek hukum. Lalu hukum subjektif, yaitu hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai akibat dari adanya hukum objektif. Masuk dalam berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu hukum nasional, yaitu berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang kedua adalah hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan hukum antar negara-negara lain. Lalu berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ada hukum material, itu isi dari suatu peraturan hukum. Yang kedua yaitu hukum formal, yaitu bentuk luar dari suatu peraturan hukum. Lalu masuk dalam contoh penggolongan hukum, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hukum tertulis, hukum publik, hukum nasional, dan hukum material. Hukum adat Minangkabau, yaitu hukum tidak tertulis, hukum privat, dan hukum nasional. Lalu ada perjanjian dagang internasional, yaitu hukum traktat, hukum publik, dan hukum internasional. Nah, berikut adalah ini adalah daftar terakhir, yaitu daftar pustaka dari referensi yang kami dapatkan. Itu dari jurnal hukum online, dan ada juga dari buku pendidikan hukum di era transisi dalam negara demokrasi menuju Indonesia baru. Ini adalah jurnal. Lalu jurnal kedua yaitu dari Ulfa, yaitu Hidayah, yaitu tentang kajian tentang konsep pendidikan hukum bagi generasi muda di Indonesia. Dan terakhir yaitu dari Muhammad Muslih, yaitu negara Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Rothbard, yaitu 3 nilai dasar hukum. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Rian Aldi. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.